Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang sistem akuntansi aktiva tetap. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 terdiri dari Fatia absen 17, Monica absen 28, Sekar absen 38, dan Novi absen 31. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah definisi dan karakteristik, manajemen aktiva tetap, penggunaan aset tetap, proses bisnis, transaksi yang mengubah aktiva tetap, serta pengendalian intern. Yang pertama, definisi dan karakteristik aktiva tetap. Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai masa manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi, dan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Karakteristiknya, yang pertama, berwujud. Kedua, aktiva tetap, pengendaliannya pada saat perencanaan perolehannya. 3. Frekuensi terjadinya transaksi yang mengubah aktiva tetap lebih sedikit dibanding aktiva lancar, namun umumnya menyangkut jumlah yang besar. 4. Pengeluarannya untuk aktiva tetap. A. Revenue expenditure, biaya pada periode akuntansi terjadinya. B. Capital expenditure, tambahan harga pokok aktiva tetap. Klasifikasi aktiva tetap. 1. Tanah dan land improvement. 2. Gedung dan perbaikan gedung. 3. Mesin dan equipment pabrik. 4. Peralatan kantor. 5. Kendaraan. 6. Lainnya. Sistem akuntansi aktiva tetap. Sistem akuntansi aktiva tetap itu apa sih? Sistem akuntansi aktiva tetap adalah sistem akuntansi yang mengolah transaksi yang mengubah aktiva tetap yang melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya untuk menghasilkan informasi akuntansi yang dibutuhkan berbagai manajemen pada perusahaan. Untuk pemanfaatan yang optimum, perlu dibentuk satu fungsi yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur penggunaan, pemindahan, pemberian otorisasi, dan penghentian aktiva tetap. Jika masing-masing fungsi memiliki wewenang atas manajemen aktiva tetap, maka penggunaan aktiva tetap ini tidak akan optimum. Jadi wewenang hanya dimiliki oleh Departemen Aktiva Tetap. Nah, apa aja wewenangnya? Yang pertama, menempatkan aktiva tetap di tangan fungsi pemakai aktiva tetap. Kedua, memberikan otorisasi pemindahan aktiva tetap. Ketiga, memberikan otorisasi penghentian pemakaian aktiva tetap. Keempat, memberikan otorisasi pengiriman aktiva tetap ke pihak luar untuk reparasi. Struktur kode aktiva tetap. Jika perusahaan memiliki aktiva tetap di berbagai lokasi, maka untuk memudahkan mengidentifikasi, diperlukan kode yang mampu memberikan informasi lengkap mengenai aktiva tetap tersebut. Yang perlu dicerminkan dalam kode aktiva tetap adalah yang pertama, paling ujung kiri, ada golongan aktiva tetap. Misalnya, land dan land improvement, building dan building improvement, mesin dan equipment pabrik, mesin dan equipment kantor, mebel, kayak meja kursi, terus ada kendaraan, dan lain-lain. Kedua, ada jenis aktiva tetap. Jenis aktiva tetap ini adalah tiap golongan aktiva tetap yang dirinci lebih lanjut. 01 mesin ketik, 02 mesin ketik elektronik, 03 mesin potong kertas, 04 mesin fotokopi. Terus ada tahun perolehan. Tahun perolehan ini diambil dari 2 angka terakhir. Misalnya 1992 yang diambil 92-nya. Atau misalkan mesin ini kita beli 2010. Nah, kita ambil 2 digit terakhirnya. Jadi 10-nya aja. Terus ada fungsi. Ada 3 fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama ada produksi, kedua administrasi dan umum, yang ketiga ada pemasaran. Nah, misalkan mesin ini kita beli untuk memproduksi barang. Jadi kita cukup tulis kodenya 1 karena fungsinya untuk produksi. Kemudian ada lokasi. Kode lokasi dirinci sebagai berikut. Paling ujung kiri ada daerah,
kemudian gedung, lantai, nomor kamar atau ruangan. Terakhir ada portability. Portability adalah aktiva tetap digolongkan menurut mudah atau tidaknya aktiva tetap tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, portability ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama, portable, yaitu aktiva tetap dapat dibawa dengan tangan manusia. Kemudian ada movable, aktiva tetap dapat dipindahkan dengan bantuan equipment lainnya. Dan terakhir ada fixtures, yaitu aktiva tetap yang melekat pada aktiva lainnya. Untuk merekam data transaksi yang mengubah harga pokok aktiva tetap dan akumulasi depresiasi aktiva yang bersangkutan, maka diperlukan dokumen sebagai berikut. Pertama, surat permintaan otorisasi investasi adalah dokumen yang digunakan untuk meminta persetujuan pelaksanaan investasi dalam aktiva tetap dan diisi oleh fungsi atau departemen yang mengusulkan perolehan aktiva tetap dan telah diotorisasi oleh direktur fungsi dan diminta persetujuannya oleh direktur utama. 2. Surat permintaan reparasi. Dokumen yang berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. 3. Surat permintaan transfer aktiva tetap adalah dokumen yang berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aktiva tetap. Keempat, surat permintaan penghentian pemakaian aktiva tetap adalah dokumen yang berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aktiva tetap. 5. Surat perintah kerja. Fungsi dokumen ini sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aktiva tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aktiva tetap. Dokumen ini digunakan sebagai perintah kerja pemasangan aktiva tetap yang dibeli atau pembongkaran aktiva tetap yang dihentikan dari pemakaiannya. Keenam, surat order pembelian. Nah, surat order pembelian ini diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aktiva tetap kepada pemasok. Nah, jika investasinya ini besar, maka melalui proses tender terbuka pemilihan pemasok. Kemudian ketujuh, laporan penerimaan barang. Nah, laporan penerimaan barang ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan. 8. Faktur dari pemasok adalah dokumen tagihan dari pemasok untuk aktiva tetap yang dibeli. 9. Bukti kas keluar adalah dokumen perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, dan faktur dari pemasok itu diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. 10. Daftar depresiasi aktiva tetap adalah daftar yang berisi jumlah biaya depresiasi yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Nah, dokumen ini sebagai dasar membuat bukti memorial. 11. Bukti memorial. Bukti memorial adalah sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aktiva tetap, harga pokok aktiva tetap yang selesai dibangun, penghentian pemakaian aktiva tetap, dan pengeluaran modal. Fungsi dalam sistem akuntansi aktiva tetap. Yang pertama, fungsi pemakai. Fungsi ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aktiva tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi usulan investasi untuk merealisasikan perolehan aktiva tetap seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Kedua, fungsi riset dan pengembangan. Fungsi ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aktiva tetap yang dimanfaatkan oleh lebih dari satu fungsi. Di samping itu, fungsi ini bertanggung jawab melakukan studi kelayakan setiap usulan investasi dari berbagai fungsi lain dalam perusahaan. 3. Direktur yang bersangkutan. Pejabat ini berfungsi memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang di bawah wewenangnya. Keempat, Direktur utama.
Pejabat ini yang memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aktiva tetap. Otorisasi ini dicantumkan dalam formulir surat permintaan otorisasi investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi. Kelima, fungsi pembelian. Fungsi ini bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aktiva tetap. 6. Fungsi penerimaan. Fungsi ini bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aktiva tetap yang diterima dari pemasok. Hasil pemeriksaan terhadap aktiva tetap tersebut dicantumkan dalam laporan penerimaan barang. Ketujuh, fungsi aktiva tetap. Fungsi ini yang bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap perusahaan. Fungsi ini memiliki kewenangan dalam penempatan, pemindahan, dan penghentian pemakaian aktiva tetap. Kedelapan, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber, bukti kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aktiva tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aktiva tetap. Di samping itu, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas penyelenggaraan jurnal yang bersangkutan dengan aktiva tetap, seperti register bukti kas dan jurnal umum. Selanjutnya yaitu mengenai jaringan subsistem pada sistem akuntansi aktiva tetap. Jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aktiva tetap ada 7, yaitu sistem pembelian aktiva tetap, sistem perolehan aktiva tetap melalui pembangunan sendiri, sistem pengeluaran modal, sistem penghentian aktiva tetap, sistem transfer aktiva tetap, sistem revaluasi aktiva tetap, dan sistem pencatatan depresiasi aktiva tetap. Yang pertama yaitu sistem pembelian aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aktiva tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Nah, ini merupakan contoh bagian alir dari sistem pembelian aktiva tetap. Karena harga pokok aktiva tetap yang dibeli terdiri dari harga yang tercantum di dalam faktur, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan aktiva tetap sampai dengan keadaan siap dipakai. Dalam prosedur ini, bukti yang dipakai adalah bukti kas keluar yang dilampiri dengan surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Serta ada bukti memorial yang dilampiri dengan surat perintah kerja. Pihak-pihak yang terlibat antara lain ada direktur utama, bagian pembelian, bagian penerimaan, bagian utang, bagian aktiva tetap, serta bagian kartu aktiva tetap. Yang kedua yaitu sistem perolehan aktiva tetap melalui pembangunan sendiri. Sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aktiva tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Nah, ini contoh bagian alir dari sistem perolehan aktiva tetap melalui pembangunan sendiri. Surat perintah kerja merupakan dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan biaya konstruksi. Jika suatu aktiva tetap yang dibangun sendiri telah selesai, maka bukti memorial yang dilampiri dengan surat perintah kerja dipakai sebagai dokumen sumber untuk mencatat harga pokok aktiva tetap ke dalam kartu aktiva tetap serta jurnal umum. Selanjutnya yaitu sistem pengeluaran modal.
Sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aktiva tetap dengan adanya pengeluaran modal. Nah, ini merupakan bagian alir dari sistem pengeluaran modal. Setiap pengeluaran modal memerlukan dokumen surat permintaan otorisasi dari manajemen puncak. Pelaksanaan surat permintaan otorisasi investasi dilakukan berdasarkan dokumen surat perintah kerja. Pencatatan biaya yang terjadi untuk surat perintah kerja dilakukan menurut nomor surat perintah kerja yang bersangkutan, sehingga dapat dihitung besaran pengeluaran modal untuk surat perintah kerja tertentu dan dapat juga dihitung tambahan harga pokok aktiva yang bersangkutan. Yang keempat, yaitu sistem penghentian aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi depresiasi aktiva tetap yang dihentikan pemakaiannya, serta laba rugi yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aktiva tetap tersebut. Nah, ini merupakan bagian alir dari sistem penghentian aktiva tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan penghentian pemakaian aktiva tetap adalah bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat permintaan penghentian dan transfer aktiva tetap. Pihak-pihak yang terlibat yaitu Direktur Utama, bagian aktiva tetap, bagian kartu aktiva tetap, serta bagian jurnal. Selanjutnya ada sistem transfer aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aktiva tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Karena biaya depresiasi, biaya reparasi, dan pemeliharaan harus dibebankan kepada pusat pertanggungjawaban yang menggunakan aktiva tetap, maka semua perpindahan aktiva tetap harus segera diikuti oleh fungsi akuntansi, agar fungsi ini dapat membebankan biaya-biaya tersebut berdasarkan data lokasi aktiva tetap yang diteliti. Surat permintaan transfer aktiva tetap dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu aktiva tetap. Yang keenam yaitu sistem revaluasi aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aktiva tetap. Dokumen sumber yang dipakai adalah bukti memorial. Yang terakhir, ada sistem pencatatan depresiasi aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat biaya depresiasi aktiva tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai pencatatan adalah bukti memorial. Selanjutnya adalah proses bisnis dan akuntansi aktiva tetap. Proses bisnis aktiva tetap dimulai dari perolehan, pengelolaan, dan penghentian, mulai dari recognition, measuring, dan recording. Untuk akuntansi aktiva tetap, pada saat perolehan dicatat dengan mendebit aktiva tetap pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Pada saat pembangunan atau penambahan atau perluasan aktiva tetap, apabila pengeluaran modal tersebut berupa pengeluaran kas, maka dicatat dengan mendebit aktiva tetap dalam konstruksi pada bukti kas keluar yang harus dibayar. Namun, apabila pengeluaran modal itu berupa pemakaian persediaan, distribusi tenaga kerja, dan pembebanan biaya overhead pabrik, dicatat dengan mendebit aktiva tetap dalam konstruksi, persediaan suku cadang, gaji dan upah pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Sedangkan untuk mencatat harga pokok aktiva tetap yang telah selesai dibangun dicatat dengan
mendebit aktiva tetap pada aktiva tetap dalam konstruksi. Untuk mencatat perolehan aktiva tetap yang berasal dari sumbangan, mendebit aktiva tetap pada modal sumbangan. Untuk pengeluaran modal, pada saat pengeluaran modal itu berupa pengeluaran kas, dicatat dengan mendebit aktiva tetap pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Sedangkan untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pemakaian persediaan, distribusi tenaga kerja, dan pembebanan biaya overhead pabrik, mendebit aktiva tetap pada persediaan suku cadang, gaji dan upah, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Untuk mencatat depresiasi, kita mendebit biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran pada akumulasi depresiasi aktiva tetap. Selanjutnya, pada saat perbaikan dan pemeliharaan, apabila reparasi dan pemeliharaan itu berupa pengeluaran kas, dicatat dengan mendebit biaya reparasi dan pemeliharaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Sedangkan, apabila reparasi dan pemeliharaan tersebut berupa pemakaian persediaan dan distribusi tenaga kerja, maka akan dicatat biaya reparasi dan pemeliharaan pada persediaan suku cadang dan gaji dan upah. Pada saat penghentian penggunaan aktiva tetap dicatat dengan mendebit akumulasi depresiasi rugi penghentian pemakaian aktiva tetap pada aktiva tetap. Ini apabila harga jualnya itu lebih rendah daripada nilai buku dari aktiva tetap. Selanjutnya adalah transaksi yang mengubah aktiva cara penghentian aktiva tetap. Yang pertama bisa membuang, 2 menjual, 3 menukar aset tetap yang sejenis. Nah, selanjutnya transaksi yang mengubah aktiva tetap. Pertama, mengubah rekening aktiva tetap atau harga pokoknya, terdiri dari transaksi perolehan, yaitu pembelian, pembangunan, sumbangan. Transaksi pengeluaran modal, revaluasi, pertukaran, penghentian, pemakaian, dan penjualan. Yang kedua, mengubah rekening akumulasi depresiasi aktiva tetap, terdiri dari transaksi depresiasi aktiva tetap, transaksi penghentian aktiva tetap, penjualan, pertukaran. Yang ketiga, mengubah rekening biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap, terdiri dari transaksi reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. Selanjutnya, yang terakhir adalah pengendalian internal aktiva tetap. Internal control untuk yang general issues, ancamannya inakurasi atau ketidakvalidan data master. Pengendaliannya yang pertama dengan pengendalian integrasi pemrosesan data, yang kedua pembatasan akses ke data master, dan yang ketiga review perubahan data master. Kedua ancamannya adalah pendekatan yang tidak sah atas informasi yang sensitif. Pengendaliannya bisa dengan kontrol akses dan enkripsi. Ancaman yang ketiga yaitu kehilangan atau kerusakan data master. Pengendaliannya bisa dengan prosedur backup. Ancaman yang keempat yaitu penyelenggaraan yang buruk. Pengendaliannya bisa dengan laporan manajerial. Yang kedua, internal control pada saat perolehan. Ancaman yang pertama yaitu investasi suboptimal pada aktiva tetap. Pengendaliannya bisa dengan persetujuan yang sesuai atas perolehan aktiva tetap, termasuk permintaan proposal untuk beberapa tawaran kompetitif. Ancaman yang kedua yaitu membeli item yang tidak dibutuhkan. Pengendaliannya bisa dengan yang pertama, peninjauan kembali persetujuan permintaan pembelian, dan yang kedua yaitu fungsi pembelian terpusat. Ancaman yang ketiga yaitu membeli pada harga inflasi. Pengendaliannya bisa dengan yang pertama, daftar harga, kedua, penawaran yang kompetitif, yang ketiga, peninjauan kembali permintaan pembelian, dan yang keempat, penganggaran. Ancaman pada saat perolehan yang keempat yaitu membeli barang dengan kualitas inferior. Pengendaliannya bisa dengan yang pertama, membeli hanya dari pemasok yang disetujui, yang kedua, meninjau dan menyetujui pembelian dari pemasok baru, dan yang ketiga, melacak dan mengamati kualitas produk dari pemasok. Kelima, yaitu pemasok tidak dapat dipercaya. Pengendaliannya bisa dengan yang pertama, meminta pemasok untuk memproses sertifikasi mutu, dan yang kedua, mengumpulkan dan memantau data kinerja pengiriman dari pemasok. Ancaman, membeli barang dari pemasok yang tidak sah. Pengendaliannya dapat berupa yang pertama, mengatur daftar pemasok yang disetujui dan mengkonfigurasi sistem untuk mengizinkan pesanan pembelian hanya kepada pemasok yang disetujui. Yang kedua, meninjau dan menyetujui pembelian dari pemasok baru. Ancaman berupa kickbacks atau penyuapan. Pengendaliannya, yang pertama, meminta agen pembelian untuk mengungkapkan kepentingan finansial dan pribadi pemasok. Yang kedua, melatih karyawan untuk menanggapi hadiah dari pemasok. 3. Rotasi
dan cuti liburan. 4. Audit pemasok. Internal control maintenance. Ancaman berupa pencurian aktiva tetap. Pengendaliannya yang pertama dapat berupa pengendalian fisik. Yang kedua, pembatasan akses fisik ke aktiva tetap. 3. Mengelola laporan yang mendetail atas aktiva tetap, termasuk penghentian. Ancaman berupa kehilangan aktiva tetap akibat kebakaran atau musibah lainnya. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara penjagaan secara fisik dan asuransi. Internal control accounting. Ancaman berupa inakurasi data. Pengendaliannya yang pertama dapat berupa automasi sumber data. Yang kedua, kontrol integrasi proses data. Ancaman berupa alokasi depresiasi yang tidak sesuai. Pengendaliannya dapat berupa yang pertama, automasi sumber data. 2. Kontrol integrasi proses data. 3. Training. Sekian penjelasan dari kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.